Well, hola people, konnichiwa. Bagikan bersama saya Alfian di channelnya Kudetek. Oke bre, Rakit PC is back ya kan. Sekarang udah memasuki episode ke-94. 6 episode lagi kita mencapai milestone rakitan PC ke 100 episode. Gokil ya kan bre. Kira-kira dari kalian di episode ke-100 ini, maksudnya di episode ke-100 nanti, kita rakit PC kayak gimana nih? Tapi kita fokus aja dulu ya ke rakitan PC episode ke-94 ini. Dan akhirnya bre, kita berkesempatan buat nyicipin AMD Ryzen 9000 series. Tapi di video kali ini, kita bakal jadiin prosesor ini sebuah PC SFF full AMD dengan casing yang banyak mencuri perhatian di event Computex 2024 kemarin. Yap, ini adalah Deepcool CH170 Digit, sebuah casing mini ITX yang menawarkan kompatibilitas dan kostumisasi yang sangat fleksibel, bre. Maksudnya apa itu, Bang? Oke lah, langsung aja kita bahas lebih detail soal casing Deepcool CH170 Digital ini. Dan kita ada kasih proses perakitan videonya juga, bre. Tapi sebelum itu, kita mau mention dulu ya, komponen apa aja yang kita pakai di rakitan PC SFF pakai casing Deepcool CH170 ini. Pertama, prosesornya dulu nih. Prosesornya kita pakai AMD Ryzen 7 9700X. Terus motherboardnya di sini kita pakai ROG Strix X870i Gaming Wi-Fi. Ini cuma satu doang di Indonesia, maksudnya seri ITX-nya ya. Terus VGA card-nya pakai kubu merah juga, Asus Dual Radeon RX 7600 XT 16GB. Dan RAM-nya kita pakai dari Team Group, tapi versi yang Ticrit-nya, yaitu Ticrit Classic DDR5 dan kapasitasnya 32GB dengan speed di 6000 mega transfer per second. Bukan megahertz lagi sekarang ya nyebutnya. Dan untuk storage-nya kita pakai yang cukup high-end di sini, yaitu WD Black SN850 dengan kapasitas nggak main-main langsung 2 TB, bre. Terus PSU-nya kita pakai dari Deepcool juga, yaitu Deepcool PN750M yang udah full modular dan coolingnya pakai Deepcool juga. Itu Deepcool AK400 Dark Zero. Nah, berbeda sama casing mini ITX pada umumnya, bre, yang punya layout horizontal atau tiduran. Nah, Deepcool CH170 ini malah tampil vertikal atau dia berdiri, Pak. Beda dari yang lain. Tapi sebenarnya mau ditidurin juga bisa aja gitu. Terserah kalian aja dah. Dan nggak cuma itu, para PC builder juga nggak perlu cemas lagi soal airflow di platform small form factor ini. Karena semua sisi panel casing ini tuh udah full mesh yang tentunya bisa memperlancar airflow, Pak. Iya kan? Nah, soal build quality-nya gimana nih? Semenjak rebranding logo dan penamaan, casing dari Deepcool yang sekarang rasanya udah naik kelas, bre. Secara harga juga udah kelihatan lah ya. Kastanya bukan lagi casing-casing kaleng gitu loh. Sebenarnya kalau kalian mau nilai seberapa bagus build quality dari sebuah barang ya kan, atau dari sebuah casing, perhatikan 2 poin ini aja. Poin pertama, coba tekan-tekan struktur casingnya. Kalau gampang bending atau bengkok, ya you know lah kualitasnya gimana. Terus poin kedua, perhatiin setiap sudut panelnya. Nih sudut-sudutnya nih ya kan. Potongan tiap sudutnya tuh pasti mulus dan presisi. Nah, sekarang kita lanjut ngebahas soal kompatibilitas dari casing ini, bre. Biasanya kalau mau build PC mini ITX, kita wajib pakai PSU yang kecil, Pak, yang form factor-nya SFX, yang harganya kalian tahu sendiri lah, mahal banget, Pak, ya kan. Tapi bre, kalau kalian pakai casing ini, itu kalian gak wajib kok pakai PSU yang kecil atau SFX itu, bre. Kita bisa pakai PSU yang reguler, dan budget PSU SFX bisa kalian alihkan ke komponen lain gitu. Dan perlu diperhatikan nih ya kan, kalau kalian pakai PSU ATX di casing ini, VGA clearance-nya ya jadi kepangkas, bre. Dari yang awalnya bisa sampai 305 mm jadi 230 mm doang, bre. Dan soal kompatibilitas coolingnya gimana nih, Bang? Kalian masih bisa pakai all-in-one liquid cooling dengan radiator 240 mm. Sedangkan kalau mau pakai air cooler, CPU clearance-nya lapang banget, bre, up to 172 mm, yang artinya kalian bisa pakai Deepcool Assassin 4 sekalipun masih tetap muat di casing ini. Nah, soal percolokan atau I/O port-nya di sini ada power button, 2 buah port USB 3 Type A dan 1 buah port USB 3 Type C, dan terakhir ada port combo jack audio. Kalian perlu bijak ya soal percolokan ini ya, karena bre, I/O port Mobonya itu bakal sulit kalian akses karena posisinya ada di bawah casing ini. Palingan saran dariku sih, per USB-an yang sifatnya slow moving macam kabel mouse, keyboard atau headset, colok aja di I/O port motherboard gitu loh. Sedangkan I/O port di casing ini buat percolokan yang fast moving. Oke, next kita mau bahas sedikit soal display digitalnya, karena memang ini ada digitalnya nih, bre. Ini makin lengkap, bre ya. Ada 4 kolom ya status monitoringnya. Terdiri dari status temperatur, power, usage, dan juga fan speed. Lengkap tuh. Nah, uniknya, bre, selain
selain data monitoring prosesor dan VGA, sekarang udah bisa nampilin data monitoring dari sensor power supply. Dan soal kabel manajemennya, tentu ya ini masalah klasik bagi para builder PC di sebuah PC SFF. Deepcool sendiri tuh di paket pembelian cuma menyediakan kabel TIS aja tanpa velcro. Ini sayang banget sih ya, sebuah casing SFF tapi nggak dikasih velcro. Kalau begini kita harus lebih bijak buat ngiket-ngiket pakai kabel TIS, bre. Soalnya kalau mau bongkar kabel manajemen ya harus dipotong gitu. Oh ya bre, sekarang Deepcool tuh punya aksesoris buat customisasi ya beberapa casing mereka. Ini unik banget, keren juga. Ini adalah Deepcool Pixel nih bre. Ini tuh sebuah dot berbahan silikon yang ukurannya udah fit sesuai sama dimensi mesh di 8 tipe casingnya Deepcool. Totalnya tuh ada 10 warna yang bisa kalian beli secara terpisah maupun ya sepaket begini nih ya. Kalian bisa kreasiin sendiri pakai pixel dot dari Deepcool ini bre. Kalian bebas lah mau bikin apapun, logo banteng, logo. Dan kalian juga bisa beli ini doang juga bisa, asalkan casingnya support juga sih ya. Oke, kira-kira itu dia komponen yang kita pakai di Rakatan PC episode ke-94. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke proses perakitannya nih bre. Yuk, let's go. Pertama udah pasti motherboardnya ya kan. Proses motherboard itu kalian bisa pasang dari mulai prosesor, SSD dan juga memori atau RAM ya. Oh ya, di sini ada beberapa paket yang harus kita keluarkan, bre. Ini sih, ini nih penting banget nih buat dia punya power SW karena ini kecil jadi ruangnya tuh sempit. Jadi Asus itu bener-bener ngasih inovasi yang di luar nalar kita sih, bro. Dan ini kontrol yang bisa kalian pakai, ini ada USB Type-C-nya juga. Wah, lumayan sih. Kayaknya ini bakal kepake nantinya. Dan selanjutnya kita akan buka prosesor, RAM atau memori dan SSD, teman-teman. Jadi ini adalah proses pertama saat kalian merakit PC, prosesornya dulu, ya kan? Ini bagian yang satisfying dan kemarin tuh ada isu kebakar, itu tuh karena posisinya salah, bre. Kalau posisinya bener, gak mungkin kebakar sih ya, bro. Posisinya tuh harus bener, kalian harus menempatkan posisi segitiganya di posisi yang benar. Kita buka dulu, dia punya cover soketnya, terus kalian cari segitiganya dan kalian pasangkan posisinya yang pas. Pastikan jangan goyang-goyang ya. Pastikan sudut-sudutnya juga pas. Kalau udah tinggal pasang. Yang gentle aja, nanti covernya akan kebuka sendiri. Sudah terpasang tuh prosesornya, bro. Dan sekarang kita langsung masang RAM-nya dulu, memori RAM-nya. Nah, ini memori RAM yang menurutku sih tampilannya biasa aja, standar, klasik. Dia sesuai dengan namanya Ticrit Classic. Karena memang ini peruntukannya untuk dia punya productivity. Jadi nggak ada RGB-RGB-nya. Terus RAM clearance-nya juga kecil, bre. Karena dia bentuknya pipih begini. Nggak makan CPU clearance gitu loh. Ini nih yang satisfying nih. Masang RAM-nya. Ini karena memori slotnya 2, jadi ya pasang aja langsung dua-duanya. Ada space dikit. Nih. Asik banget coy. Terus kita pasangin lagi satu. Ini masang yang paling satisfying, masang RAM sih. Beh, bunyinya ceklik-ceklik. Oke, RAM udah terpasang. Selanjutnya kita masang memorinya, teman-teman. Memori SSD, sorry. Kita pakai WD Black SN850 Black. Ini tuh SSD rare, bro. Apalagi yang Cyberpunk. Kita masih nyimpen tuh, bro. Yang Cyberpunk, bro. Gokil nggak tuh? Ini berarti masanya di sini ya? Nggak pakai ininya dong, covernya dong. Ya, sayang sekali ya, bro. ROG Strix-nya kita nggak pakai. Karena memang WD Black SN580 udah ada covernya. Jadi mau nggak mau kita nggak pakai cover dari si motherboardnya. Sayang sekali. Ya mungkin kalian bisa beli SSD yang biasa aja sih. Oke, jadi masang SSD itu gampang banget sekarang, bre. Nama teknologi dari Asus tuh QLATS. Tinggal dorong aja, terus diteken, dan udah. Anjir, gampang banget, cok. Udah kenceng tuh, nggak jatuh dia. Gokil, sekarang ngerakit PC makin easy, bro. Oke, SSD, RAM, dan prosesor sudah terpasang dengan baik ya. Sekarang kita akan memasang cooling sistemnya, guys. Ini dia, kita pakai cooling dari Deepcool juga yuk, Deepcool AK400 Dark Zero. Zero Dark. Nah, ini dia, bre. Oh, dia punya cooling hitam semua, tapi dia bukan yang versi digital ya. Sebelum itu, jangan melupakan ya kan, thermal pastanya. Thermal pastanya dari Deepcool juga. Deepcool Set 5, anjir. Ya semuanya Deepcool dah. Ini kalau nggak pakai thermal pasta sih pasti ini sih panas itu. Oke, kita pakein thermal pasta bentuk X. Ini perlu kita ratain nggak? Kayaknya nggak usah lah ya, biar nanti pakai coolingnya aja ya kan. Tapi sebelum kita masang, pastikan bracket dari si prosesornya sudah terpasang dulu. Kita pakai bracket punyanya AMD ya. Jadi ini bracket yang bawaan dari motherboardnya kita lepas dulu supaya kita bisa pakai cooling dari Deepcool AK400 Zero Dark ini. Ya ini bunyinya emang agak kasar sih ya. Soalnya ini 200 ribuan.
Hampir tadi lupa, tidak memasang bracket. Oke bre, bracket bawaan dari motherboardnya sudah terlepas. Ini disimpan di dalam box motherboardnya karena kalau ini hilang harga mobonya turun kalau lo mau jual lagi gitu. Ini perlu soalnya. Terus kita pasang bracket dari coolingnya. Sebelum itu kita kasih pondasinya dulu pak, ya kan, ini sisi kuning-kuningnya ini di tiap sudut dari soket prosesornya. Terus barulah kita taruh dia punya bracketnya. Ini kecil banget, sempit ya. Setiap cooling itu cara masangnya beda-beda ya. Jadi pastikan kalian baca manual book ya bro. Kalau aku nggak baca, aku dikasih tahu soalnya udah dirakit sebelumnya. Oke, sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan pasang coolingnya, tapi sebelum itu kita lepas dulu kipasnya. Karena ada 2 baut yang akan kita baut ya, biar dia membaut gitu loh. Nah, posisinya seperti ini, jadi kipas dari sini ke sini nih, membuang. Ah, gitulah kira-kira. Nah, setelah itu kita kencengin, tapi jangan kenceng-kenceng dulu. Sekiranya aja lah. Nah, ini udah lumayan, baru kita kencengin. Tukang rakit PC sekarang gitu ya, sama kayak food fogger. Kejunya tuh ngeju banget guys. Nah ini bautnya tuh membaut banget ya guys ya. Udah kenceng guys, jadi aman ini. Jadi kalau diangkat nih aman ya. Baru kita pasang coolingnya guys, kipasnya guys, biar dia ngipas ya guys ya. Sangat easy bukan? Easy lah, nonton doang ya kan. Nanti kalian rakit sendiri, sangat seru guys. Terus kita pasang konektor fan CPU coolernya di sini nih. Kita udah terpasang prosesor, coolingnya, dia punya SSD dan juga RAM memorinya. Lihat tuh, memorinya tuh bener-bener CPU RAM clearance-nya sangat rendah, bre. Dan jangan lupa, karena memang ini motherboard penuh inovasi, dia punya front panelnya buat power USB dan lain-lain itu dia custom, bro. Tuh ada 2 Type-C, terus kita taruh sini. Gokil sih Asus sih. Bisa-bisanya mikirin ini, cok. Terus di sini ada port SATA, ada port USB-nya juga. Lengkap di sini nih. Sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan masukin ke dalam casingnya. Oke bre, langkah selanjutnya kita telanjangin dulu dia punya casing ya. Dan menariknya di sini kalian harus buka perbautan duniawi ya. Nah di sini tuh ada 4 titik baut yang harus kita buka supaya kalian bisa menelanjangi supaya dia terbuka ya guys ya. Dia masih belum screwless ya. Jadi masih ada beberapa baut yang harus kalian lepas. Aku kira ya awalnya tuh ngeliat ini, ini kagak ada bautnya, ternyata ada bro. Cuma ketutupan. Tapi gokilnya sih itu ya, dia bisa menyembunyikan baut-baut yang terlihat. Jadi seakan-akan ini tuh screwless gitu ya. Jadi nanti I/O portnya tuh ada di sini ya, di bagian motherboard. Agak sulit, makanya kalian pastikan USB yang jarang kalian cabut tuh ada di bagian sini aja. Oke, sudah terlepas nih. Ini ada USB, kabel USB untuk display. Karena di sini tuh nanti akan menampilkan indikator-indikator persuhuan duniawi ya. Kalau sudah terbuka baut di bagian bawah ya, kita pas juga baut di setiap sisinya buat ngelepas setiap panelnya gitu ya. Ini buat para suhu-suhu yang sering rakit mini PC. Mohon maaf buat kalau agak berantakan ya prosesnya. Panel 1 sudah terbuka guys. Untuk membuka yang bagian depan ada 2 baut lagi guys. Mungkin Deepcool next gen-nya ya bikin lebih screwless dong supaya mempercepat proses rakit. Nah ini panel yang sebelahnya, ini buat panel perkabelan biar nggak kelihatan. Dia setengah mesh doang ternyata. Ayolah, menurutku sih bisa lah ya screwless casingnya Deepcool. Ini tuh fun fact buat radiator ya teman-teman. Ini bukan ada karena tidak ada fungsi ya. Ini ada fungsinya nih, 2 besi ini untuk kipas ataupun radiator kalau kalian mau pasang radiator atau kipas. Di sini kita nggak pakein kipas sih teman-teman. Literally cuma mengandalkan cooling doang gitu. Dan kita akan melihat kemampuan dari casing kecil ini dengan cooling system yang ada tanpa kipas tambahan. Nah ini dia the moment memasangkan motherboard ke dalam casing. Udah sih ternyata gitu doang ya. Tinggal dibaut doang bre. Right, sudah kencang. Sekarang kita tinggal masang power supply-nya, teman-teman. Dan kalau udah terpasang, nanti kita pasang kabel-kabelnya dulu. Tapi sebelum itu, kan kalau udah terpasang power supply, itu pasti bakal sempit banget ruangnya buat kita masang kabel. Jadi kalian pasang kabel aja dulu yang ada nih, kabel-kabel casing. Kayak misalkan nih, ada kayak kabel USB front panel. Tuh ada USB 3, USB 2. Terus di sini ada USB Type-C-nya. Sama kalau ini kabel dia punya power supply sih. Kita pasang USB 3-nya dulu di sini. Oke, terus ini kabel front panel ya buat power, reset, dan kita pasang USB Type-C-nya. Karena di sini ada USB 2. Oke, sudah 2 komponen itu aja buat dipasang ya, sama satu lagi nanti. Oh, sekarang ding.
Sekarang ternyata kan udah terpasang ininya nih, front panelnya kita pasang dulu. Dan menariknya casing ini tuh front panelnya nggak per biji gitu ya, dia langsung satu. Thank you loh, karena kita nggak perlu ngurut-ngurutin lagi. Sekarang kita tinggal pasang power supply. Ini dia bre, power supply yang kita pakai yaitu Deepcool PN750M. Dan ini modular 80 plus gold. Dan ini PSU ATX bukan yang SFX ya, jadi harganya sih nggak mahal-mahal banget gitu. Soalnya nyari PSU SFX juga lumayan susah dan lumayan mahal ya. Oke, dan ini kabel-kabel modularnya teman-teman. Ini tuh kabel udah kita pilihin mana yang dipakai dan mana yang nggak dipakai. Ini deh bre untuk power supply-nya. Dan yang unik sih, dia ada detail hijau Tosca untuk 12 VAPWR sih ini buat VGA RTX. Detailnya oke juga sih. Kita pasang dulu kabel-kabel 24 pin ya. Oh, dia udah ada tulisannya bro. Jadi harusnya gampang ya, nggak ketuker-tuker. Nah, kan kabel-kabel udah kepasang nih, 24 pin sama 8 pin. Sekarang kita langsung pasang PSU-nya ke bracket. Karena kalau kita pasang duluan PSU-nya ke bracket, nanti bakal susah masang kabelnya. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Nggak juga ternyata. Dan selanjutnya, the moment of truth. Apa? The moment of truth, bro. Kita akan masang GPU-nya. Nah, tapi sebelum kita masang GPU-nya, kita harus lepas dulu cover front panel nih yang USB ini supaya kita bisa memasang VGA card-nya, teman-teman. Ini rakit PC full AMD sih, full kubu merah sih, bro. Nah, ini udah terlepas. Jadi kita pakai Asus juga, Asus Dual. Ini dual fan teman-teman, jadi aman karena dia triple fan sebenarnya bisa. Tapi kalau kalian pakai PSU yang SFX, kalau kalian pakai PSU yang ATX, bisanya pakai VGA card yang dual fan. Oh ya, sebelum kalian pasang VGA card-nya, pastikan dulu dia punya cover ini dibuka teman-teman ya. Ini namanya PCI expansion-nya itu dibuka dulu biar bisa kepasang. Ini ada 3 PCI expansion, berarti ini bisa pakai GPU RTX 40 sekalipun ya. Dan ini tuh bukan model patah ya, ini model dilepas. Jadi bisa kalian pasang kalau misalkan kalian nggak mau pakai GPU. Selanjutnya kita lepas untuk cover kuningan dari si VGA card-nya dan kita langsung pasang di sini guys. Oke, sudah menemukan dia punya lubang teman-teman. Jadi sekarang kita dorong aja. Nah, sudah menemukan jawabannya dengan suara ceklek gitu ya. Dan kita baut VGA card-nya biar nggak lepas pastinya. Oke, dan jangan lupa dia punya kabel PCIe 2x6, 2+6 sorry. Ini sudah kita siapkan. Kalau ini tidak terpasang tidak akan nampil guys. Tuh, sudah terpasang, klik, sudah. Dan tara, sudah selesai. Kita tinggal beres-beresin aja. Oke bre, ini dia. Kita sudah selesai merakit PC ya, serba merah di episode ke-94 ini pakai casing dari Deepcool CH170. Nah, uniknya kalian dapat kabel power extension karena kan ini ITX ya, gitu. Jadi kita colok dulu kabel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah hidup dan kita hidupin. Oke, sudah hidup ya. Kita udah tes juga tadi sih. Pastikan sudah hidup. Nah, sebenarnya kita kebalik masangnya. Masang si pixelnya ini. Ya, harusnya di depan. Ini bagian belakang sebenarnya. Nah, ini bagian depannya di sini. Tapi nggak apa-apa, kita tunjukin yang bagian belakang dulu buat syuting. Menariknya kalian bisa lihat di sini tuh nanti ada indikatornya. Ini lagi booting dulu. Tapi pastikan kalian download dulu softwarenya, ya kan, Deepcool Digital gitu loh, supaya kalian bisa ngatur indikator apa yang mau kalian tampilkan. Dan sekarang ya kita coba bahas dulu untuk pembahasan performa, ya kan, karena tadi pembahasan rakit PC kita udah. Karena kita udah pakai motherboard ROG Strix X870i Gaming Wi-Fi. Kayaknya sayang banget bre kalau performa yang ditampilin cuma performa defaultnya aja. Soalnya di Mobo ini ada fitur AI overclocking yang super simple cara makinya. Tinggal masuk ke BIOS, terus klik satu kali AI overclocking. Beres, tinggal hidupin lagi gitu loh ya kan. Jadi langsung aja kita bandingkan antara performa default PC mungil ini dengan kondisi teroverclock. Oke, pertama kita lihat dulu performa prosesornya nih. Mulai dari Cinebench R15, R20 dan juga Cinebench R23. Improvement yang kita dapat kalau prosesornya kita overclock sekitar 11% sampai 12% bre. Nah, table multicore score berikut menggambarkan kalau Ryzen 7 9700X ini lebih kencang ketimbang Ryzen 7 7800X 3D. Tapi masih kalah sama Core i7 12700K dan bahkan masih kalah dari Core i5 13600K. Tapi ini kondisi default bre. Soalnya kalau udah teroverclock, prosesor ini cuma kalah dari Core i7 14700K aja. Nah, sekalian kita bahas detail suhunya dan lain sebagainya. Pada kondisi idle, tentu suhu prosesor tanpa di overclock lebih adem. Pas di kondisi gaming pun demikian bre. Prosesor yang di OC suhunya tuh 4 derajat lebih panas. Padahal dari segi clock speed, marginnya tuh nggak begitu besar ya. Sedangkan pas kita stress test di Cinebench R23, suhunya bisa selisih sampai 16 derajat Celcius tuh. TDP setelah di overclock juga jadi lebih tinggi. Ini masuk akal sih ya kalau kalian lihat table berikut. Rata-rata clock speednya jadi 14% lebih kenceng. Tapi memang bikin fan speednya meningkat sekitar 500 RPM dan tentu
berpengaruh ke ambient sound ruangan kita. Tapi kita bisa ambil kesimpulan ya, kalau prosesor ini nggak terlalu demanding sama cooling system. Buktinya, kita pakai CPU cooler berjenis tower dengan 4 heat pad yang harganya nggak mahal-mahal amat, suhu maksimalnya masih terbilang aman karena nggak menyentuh angka 90 derajat Celcius. Sedangkan kalau performa grafik cardnya setelah di overclock naik sekitar 6-7%. Buat gambaran umumnya, VGA ini masih lebih kenceng dari RTX 4060 polos, RTX 3060 Ti, dan Intel Arc A750. Tapi memang masih terbantai abis di RTX 4070 ke atas. Buat detail suhu dan lain-lainnya, kita mulai dari kondisi idle. Kalau kalian heran kenapa GPU setelah di overclock suhunya lebih adem, jawabannya adalah karena kipasnya muter. Makanya pas kondisi default suhunya jauh lebih hangat karena emang kipasnya kagak muter, alias 0 RPM doang. Dan pas penggunaan gaming, suhu VGA yang ter-OC juga lebih adem bre, karena fan speednya kita lepas alias gak di limit. Kalian bisa lihat perbedaan fan speednya hampir 2 kali lipat. Tapi entah kenapa di stress test pakai firmware selama 10 menit, suhu VGA tanpa overclock malah jadi lebih adem, bahkan selisihnya bisa 7 derajat Celcius. Padahal dari segi fan speed, VGA yang ter-overclock bisa jalan up to 3000 RPM. Sama seperti di skema gaming tadi. Nah, tadi ini angka-angka berdasarkan benchmark sintetisnya. Sekarang kita lanjut ke skema produktivitas, bre. Pertama, buat 3D rendering gimana nih? Kalau kalian pakai GPU render, selisihnya nggak begitu berasa. Di sini kita tes render image scene BMW, GPU tanpa OC bisa selesai dalam waktu 28 detik, sedangkan GPU yang ter-overclock cuma 1 detik lebih kenceng doang sih. Dan sekarang kita masuk ke pengujian rendering video. Ternyata di tes ini nggak ada perbedaan yang berarti, bre. Pertama, kita tes render video Full HD berdurasi 4 menit di kondisi default dan overclock sama-sama bisa selesai dalam waktu 36 detik. Sedangkan buat render video 4K durasinya 1 menit ada sedikit peningkatan nih. Dari yang awalnya butuh waktu 31 detik setelah di overclock bisa selesai dalam waktu 29 detik, bre. Dan sampailah kita ke pengujian gaming. Di sini kita tes 4 game aja. Nggak perlu banyak karena kita mau bandingin performa default dan performa overclockingnya. Kita tes di 2 resolusi sekaligus, di resolusi 2K dan Full HD. Pertama di game Black Myth Wukong, kita tesnya di preset very high tanpa ray tracing dan udah dibantu upsampling, FSR quality, dan AMD frame generation-nya aktif. Kalau main di resolusi 2K, ternyata masih jauh dari standar playable. Bahkan setelah di overclock, performanya cuma naik 3 FPS doang, bre. Kalau mau playable main di 60 FPS, kita perlu turunkan resolusinya di Full HD. Itu pun harus di overclock juga, bre. Karena performa defaultnya masih di bawah 60 FPS. Game kedua ada Cyberpunk 2077 yang kita mainkan di preset rata kanan alias Ultra, masih tanpa ray tracing, dengan upsampling, FSR quality, dan AMD frame generation-nya aktif. Kalau di resolusi 2K dapat rata-rata 116 FPS tanpa di overclock dan 124 FPS di overclock. Sedangkan di resolusi Full HD improvement-nya lebih tinggi lagi ya. Dari kondisi default 183 FPS jadi 193 FPS pas kondisi di OC. Mungkin di sini kalian bisa aktifin ray tracing-nya kali ya. Game terakhir ada Forza Horizon 5 yang kita tes di preset rata kanan juga, yaitu Extreme. Lagi-lagi tanpa ray tracing dan dibantu upsampling, FSR quality. Hasil peningkatan performanya nggak begitu tinggi, bre. Di resolusi 2K cuma naik 4 FPS, begitupun di resolusi Full HD cuma naik 4 FPS juga nih. Ternyata ada satu tambahan game yaitu Valorant yang kita mainkan di resolusi 2K dengan preset rata kiri. Di game ini barulah berasa improvement hasil OC-nya. Karena peningkatan performanya hampir 100 FPS, bre. Gokil. Sekarang kita masuk ke kesimpulan, bre. Jadi itu dia ya video rakitan PC episode ke-94 dengan total budget sekitar 27 jutaan. Pasti dari kalian banyak yang mending-mendingin komponen yang kita pakai. Nggak apa-apa, bre. Ini negara demokrasi. Kita pribadi kalau ada opsi motherboard X870 ITX yang lebih murah, pasti bakal kita pertimbangkan. Terus VGA yang dipakai juga sebenarnya bisa jadi sasaran kaum mending. Tapi perlu diingat, misi kita di awal emang pengen rakit PC full AMD ya. Prosesor AMD, motherboard AMD juga. Kalau ngomongin casing, ini casing SFF yang sangat menarik gitu loh. Soalnya Deepcool CS170 bisa dibilang casing SFF yang fleksibel. Kita masih bisa pakai PSU ATX dan itu bisa save cost banget ya. Bisa nyimpen budget banget lah. Terus soal CPU clearance yang fleksibel juga. Kita nggak dituntut buat pakai low profile CPU cooler yang biasanya mentok RAM, ya. VGA clearance-nya juga fleksibel karena kita masih bisa pakai VGA triple fan asalkan kita pakai PSU yang SFX ya. Terus informasi di panel digitalnya juga makin fleksibel karena bisa memuat status monitoring CPU, GPU, dan juga PSU. Terakhir, aksesoris Deepcool Pixelnya juga seru banget buat menuangkan kreasi di casing yang kalian pakai di casing Deepcool ini. Casing ini juga bisa kita tampil fresh terus kalau ada ide-ide baru, bre. Oke, bre, itu dia rakitan PC kali ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Apakah casing ini jadi satu-satunya casing ITX termurah? Kayaknya sih iya juga. Karena menurutku nih casing worth it banget sih. Deepcool, good job lah ya. Like video ini, bre, kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Saya Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, bre. Bye-bye.